Bab 96. Ingatan Nadine. Masih POV author. Duh, aku jahat banget enggak ya bilang kayak gini, batin Nadine setelah ia mengeluarkan kata-kata menyakitkan pada si cantik. Tapi ini kan bentuk usahaku dalam mempertahankan suamiku. Aku kan enggak mau kehilangan Mas Atta. Tambahnya, bodoh amatlah kalau pembaca berpendapat aku jadi kayak pemain antagonis di sinetron Ikan Terbang. Yang penting aku bisa merebut Mas Atta dari si cantik. Nadine berusaha memantapkan diri. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki. Ternyata akhirnya Atta kembali ke hadapan Nadine dan si cantik. Sorry lama, ucap Atta. Ia hampir terduduk kembali ke bangku yang tadi. Tetapi sekilas ia melihat ke arah si cantik. Mata si cantik tampak berair. Lo kenapa? Lo nangis? Tanya Atta. Si cantik hampir bersuara. Tetapi kemudian, dia barusan cuma keliliban anakan gajah kok. Mas, dia nggak lagi nangis. Sahut Nadine. Malah dia yang menjawab pertanyaan Atta. Apa benar? Kamu keliliban anakan gajah? Atta bertanya pada si cantik. Si cantik hanya terdiam. Enggak terkekeh mengiyakan seperti biasanya. Ya udah yuk, kita masuk aja. Takutnya nanti keliliban lagi. Untung cuma empat kan gajahnya yang masuk ke mata. Coba kalau induk gajahnya, kan berabe. Gumam Atta. Ia segera beranjak. Ia hampir mengulurkan tangannya untuk membantu mereka berdiri. Tetapi ia bingung. Siapa yang akan ia bantu terlebih dahulu? Misal si cantik dulu yang ia bantu, pasti Nadine akan sedih. Dan misal Nadine yang ia bantu terlebih dahulu, pasti si cantik pun juga akan sedih. Pokoknya serba salah. Akhirnya Atta pun mengulurkan kedua tangannya. Ia memutuskan serentak membantu mereka berdua berdiri secara bersamaan. Setelah itu, mereka bertiga pun langsung masuk ke gedung rumah sakit. Berjalan sambil berpegangan tangan. Atta seperti tengah diapit dan diperebutkan oleh dua wanita. Sampai-sampai Nadine gak mau naik ke kursi roda seperti sebelumnya. Begitu sampai di kamar rawat inap Nadine, mereka bertiga pun masuk ke dalam. Atta membantu Nadine untuk berbaring di ranjang. Mas! Panggil Nadine. Ya, aku ingin bicara sama Mas Atta. Ya udah, bicara aja. Tapi aku hanya ingin bicara berdua. Nadine melirik ke arah si cantik yang tengah berdiri di samping Atta. Atta pun jadi begitu tak enak dengan si cantik. Tapi ia tetap harus menuruti keinginan Nadine. Cantik? Panggil Atta ke si cantik. Si cantik pun langsung melihat ke arah Atta. Lo tunggu di luar dulu ya. Gue mau bicara sebentar sama Nadine. Atta terpaksa mengatakannya. Si cantik pun langsung berwajah sendu. Tetapi ia patuh. Ia segera keluar dari kamar Nadine. Ia benar-benar menunggu di luar. Lo mau bicara apa? Tanya Atta begitu ia hanya berdua saja dengan Nadine di kamar ini. Anu, Mas. Aku cuma mau tanya. Balas Nadine. Tanya apa? Apakah setelah tahu bahwa istri Mas Atta ada dua, rasa cinta Mas Atta sama aku langsung berkurang? Ya enggak lah. Rasa cinta gue tetap sama. Lebih besaran mana? Maksudnya? Atta kebingungan dengan pertanyaan Nadine. Lebih besaran mana rasa cinta Mas Atta ke aku dibanding rasa cinta Mas Atta ke si cantik? Klek. Atta tampak tertegun mendengar pertanyaan tersebut. Anu? Atta bingung menjawab. Ia refleks menggaruk-garuk kepalanya meski tak terasa gatal. Sorry, gue nggak bisa jawab pertanyaan Elo. Din. Tutur Atta. Nadine pun langsung tampak memberenggut. Tetapi kemudian, Atta merengkuh tubuh Nadine. Ia memberikan pelukannya kepada sang istri. Tapi percayalah, rasa cinta gue begitu besar ke Elo. Rasa cinta gue nggak berubah sama sekali. Lirih Atta sambil mengelus punggung Nadine.
Si cantik melihat pemandangan tersebut dari balik jendela kamar inap Neidin. Melihat Atta yang tengah memeluk Neidin dengan begitu sayang. Seketika wajah si cantik langsung berwajah sedih. Ternyata orang gila juga bisa merasakan sakit hati juga. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki. Pandangan si cantik yang awalnya tertuju ke arah Neidin dan Atta yang berada di dalam kamar, kini berganti menuju ke arah sumber suara. Si cantik melihat seorang laki-laki yang tampak berjalan ke arahnya sambil menunjukkan ekspresi wajah yang menakutkan. Laki-laki itu tampak tersenyum. Tetapi sebuah senyuman menyeringai. Si cantik hanya mampu memperhatikannya. Melihat laki-laki itu yang semakin lama semakin memupus jarak di antara mereka berdua. Tetapi kemudian, cekrek, pintu kamar Neidin terbuka. Atta keluar dari ruangan tersebut. Maka pandangan si cantik beralih ke arah Atta. Yuk, pulang. Ajak Atta. Ia segera menggandeng tangan si cantik. Si cantik tak bereaksi apa-apa. Ia masih berdiri mematung. Malahan ia kembali melihat ke arah laki-laki yang tadi. Tetapi laki-laki itu sudah pergi. Ada apa? Atta kebingungan dengan sikap si cantik. Hehehehe. Si cantik hanya terkekeh. Setelah itu, ia pun mulai melangkah. Berjalan beriringan bersama Atta meninggalkan bangunan rumah sakit. Hari berikutnya. Gue datangnya agak telat. Gue lagi di perjalanan. Ini jalannya macet banget. Kayaknya lagi ada si Komo lewat. Lo pulang sama mama dan papa dulu ya. Ntar gue nyusulin Elo. Ucap Atta dari seberang telepon. Sebetulnya dia sangat menyesal nggak bisa datang secepatnya ke rumah sakit. Ya, Mas. Nggak apa-apa. Balas Neidin. Setelah itu, obrolan mereka pun berakhir. Mas Atta lagi di perjalanan. Ma, Pa. Ucap Neidin ke kedua orang tuanya. Karena sedari tadi mereka menunggui kedatangan Atta sebelum benar-benar meninggalkan rumah sakit. Kalau begitu kita tinggal saja ya. Nanti biar Atta nyusul ke rumah. Ucap Miranda. Iya, Ma, barusan Mas Atta juga nyuruh kayak gitu. Ya udah kalau gitu, yuk kita pergi sekarang. Ajak Miranda. Mereka segera membereskan barang-barang Neidin untuk dimasukkan ke dalam tas. Barang-barang keperluan Neidin selama dirawat di rumah sakit beberapa hari ini. Baskoro tampak begitu sibuk. Ia memasukkan juga bantal, selimut, dan spray rumah sakit ke dalam koper yang sengaja ia bawa. Kok, Papa memasukkan barang-barang rumah sakit? Tanya Miranda. Terheran dengan ulah sang suami. Ses, jangan berisik. Nanti ketahuan. Timpal Baskoro. Papa mau mutil. Tebak Miranda. Yai. Lumayan kan? Bantal. Selimut sama spraynya bisa kita pakai di rumah. Orang kaya kok. Klepto. Justru hobi yang kayak gini yang membuat papa kaya. Astagfirullah. Miranda langsung istighfar. Tetapi kemudian. TV LED-nya juga dikutil juga dong. Pah, lumayan. Dijual harganya mahal. Hehehehe. Titah Miranda sambil terkekeh. Baskoro pun patuh. Ia benar-benar mengangkut TV LED yang dimaksud sang istri. Mereka segera keluar dari kamar. Masuk ke dalam lift untuk menuju ke lantai bawah. Hanya beberapa detik, pintu lift pun terbuka. Mereka bertiga segera keluar. Segera berjalan menuju ke parkiran mobil. Ah, aku lupa sesuatu. Celetuk Neidin di tengah-tengah langkah kaki mereka. Langkah kaki itu pun kemudian terhenti. Lupa apa? Sayang? Tanya Miranda. HP Neidin ketinggalan di kamar. Ma, ya udah, kamu tunggu di sini. Mama akan ambilkan. Enggak usah. Ma, biar Neidin aja yang ambil. Mama sama Papa tunggulah di mobil. Tutur Neidin. Kamu tak apa-apa balik lagi ke kamar. Iya, Ma, tak apa-apa.
Atau apa perlu mama temenin? Enggak usah. Mah, udah ya. Nadine balik ke lantai atas dulu. Iya. Sayang. Hati-hati. Nadine segera pergi meninggalkan Miranda dan Baskoro. Ia kembali menaiki lift untuk menuju ke lantai atas. Di mana kamarnya yang semula berada. Di dalam lift ia hanya sendirian. Maka ia menunggu dengan tenang sampai pintu lift sampai ke tempat tujuan. Ting! Akhirnya pintu lift pun terbuka. Nadine hampir keluar dari ruangan kecil tersebut. Tetapi kini ia malah berhadapan dengan seorang laki-laki yang berdiri di depan lift. Dandy! Lirih Nadine begitu mengenali sosok laki-laki itu. Oh ya, Dan. Sorry ya. Aku hampir lupa akan sesuatu. Ternyata aku masih punya hutang sama kamu pas zaman SMA dulu. Kalau nggak salah uang 2.000 untuk beli gorengan. Kamu tenang aja. Aku bakal membayarnya. Kok? Aku bakal. Ucapan Nadine terhenti kala ia melihat Dandy yang tiba-tiba tersenyum menyeringai. Senyuman yang membuat kilasan-kilasan ingatan muncul di kepala Nadine. Ingatan yang menunjukkan bahwa laki-laki jahat yang menyekapnya sewaktu menghilang adalah dia, laki-laki yang bernama Dandy. Flashback. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki mengendap-endap. Nadine yang semula tertidur pulas meski dengan tangan terikat, seketika langsung terbangun. Suasana kamar yang lumayan gelap memperlihatkan seorang laki-laki yang tengah berjalan ke arahnya. Dia Dandy, laki-laki yang sudah menyekapnya berbulan-bulan ini. Mengurung Nadine di dalam kamar tanpa memperbolehkan untuk keluar sama sekali. Nadine sama saja telah dicul satuka oleh Dandy. Teman sekelas Nadine dulu yang sangat terobsesi dengannya. Semenjak kecelakaan di malam itu, ada seorang warga sekitar sungai yang menemukan Nadine. Ia langsung membawa Nadine yang kala itu sangat terluka parah di sebuah klinik terdekat. Rupanya klinik tersebut adalah milik Dandy. Bagai mendapat durian runtuh, Dandy menemukan wanita yang sampai detik ini sangat ia kagumi selama ini. Wanita yang tak pernah bisa ia miliki. Akhirnya Dandy membawa pergi Nadine dari desa itu untuk menghilangkan jejak Nadine. Agar siapapun tak dapat menemukan Nadine. Karena ia berencana untuk menjadikan Nadine miliknya. Untuk membelenggu Nadine dari kehidupan luar. Dan rencananya pun berhasil. Dandy berbulan-bulan terus mengurung Nadine di dalam apartemennya. Nadine tak bisa berbuat apa-apa. Nadine hanya terus ketakutan dengan sosok Dandy. Sosok yang dulu tak disangka-sangka angka menjadi laki-laki yang seperti ini. Selama beberapa bulan itulah Nadine menikmati hari-harinya di kamar ini. Rutinitasnya hanya melihat apapun di balik jendela kamar apartemen yang ia tempati. Hingga ia rutin melihat sosok Atta. Atta yang tengah beraktivitas di dalam rumah kecilnya, atau di halaman depannya. Dan kebiasaan tersebutlah yang membuat Nadine lama-lama jadi begitu tertarik dengan sosok Atta. Sosok yang menjadi hiburan tersendiri di tengah-tengah penyekapan yang dilakukan Dandy. Penyekapan yang menurut Nadine begitu menakutkan. Dan malam ini, ia merasakan firasat yang begitu buruk. Sepertinya ia akan mengalami hal yang mengerikan. Tap, tap, tap. Langkah Dandy semakin mendekat. Nadine pun terduduk. Ia menggeser posisinya untuk menjauh dari keberadaan Dandy. Tetapi ia tetap tak bisa menghindar. Dandy terus mengikutinya. Pergi kamu dari sini! Teriak Nadine. Tetapi Dandy tak mengindahkannya. Ia tetap mendekat, lalu kemudian, ia menyergap tubuh Nadine. Laki-laki itu menghujani Nadine dengan sentuhan-sentuhan yang menjijikan. Sentuhan yang berakhir dengan perbuatan yang begitu kejam. Dandy telah merenggut kesucian Nadine.